Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan dan Bapak Ibu dosen yang hari ini berkenan hadir. Terima kasih untuk kesempatannya kami boleh hadir di tempat ini untuk berbagi sesuatu, dan saya berharap ini nanti akan menjadi bekal bagi adik-adik di dalam menapaki kehidupan bermasyarakat. Adik-adik kalau mau kaya, kalau mau berkelimpahan, kalau mau banyak uang, kira-kira apa yang harus adik-adik lakukan? Ayo, yang bisa jawab ke depan angkat tangan. Angkat tangan langsung ke depan. Ayo, ini. Siapa namanya? Mawarda. 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 Mawarda Waromah gitu ya. Kalau saya pertama pastinya akan berusaha terlebih dahulu, dan untuk berusaha itu saya akan menyusun strategi bagaimana cara saya agar supaya saya bisa mendapatkan uang, bagaimana cara saya agar bisa mendapatkan harta yang bergelimang seperti yang Bapak dapatkan. Saya akan menyusun strategi terlebih dahulu dan akan berusaha untuk mencapai strategi-strategi tersebut sampai dengan goals yang ingin saya tuju. Begitu, Oke. Pak. Dan juga yang paling penting diselingi dengan berdoa. Doa. Oke, sebentar, jangan dulu ya. Tadi mengatur strategi, menyusun strategi, ya, berusaha kan itu kan. Berusahanya pakai keras nggak? Ya? Berusahanya keras nggak? Usahanya dengan usaha keras nggak? Iya, usaha keras. Usaha keras ya, usaha keras. Oke ya. Jadi pola pikir banyak orang, tadi kalau mau kaya, mau sukses, mau banyak uang, tadi ada strategi dan lain-lain, dan yang paling poin tadi harus usahanya harus keras, gitu ya. Oke, kita kasih hadiah dulu, jangan. Oke, untuk kamu ya. Oke ya. Oke, Mawadah Waromah ya, Sakinah. Nah, saya pikir adik-adik juga sama prinsipnya dengan Marwadah tadi ya. Kalau mau kaya, mau sukses, mau banyak uang, mau berkelimpahan, harus kerja keras. Ya, harus usaha dengan keras kan itu. Ya. Oke, sekarang kalau syaratnya berkelimpahan, syaratnya kaya tadi harus dengan kerja keras. Kira-kira yang paling kaya di dunia ini siapa kira-kira? Kalau syarat untuk kaya tadi, berkelimpahan tadi harus kerja keras. Kira-kira menurut adik-adik yang paling kaya di dunia ini siapa? Tukang batu kerja keras ya? Tukang batu kerjanya keras ya? Keras ya? Kuli panggul kerjanya keras ya? Keras. Oke, tapi selama ini banyak orang kan tadi ya, programnya yang nempel di pikirannya, kalau mau sukses, mau kaya terus kerja keras. Tidak ada orang yang kerja keras menjadi kaya. Ini diingat-ingat. Pekerja pabrik, ya ini tidak mengecilkan mereka, itu berangkat pagi, pulangnya sore. Ini kalau saya lihat, ya, ini wajah-wajah nanti setelah lulus semuanya pengen mencari pekerjaan. Benar gak ini? Ya loh? Ini kelihatan ya, setelah lulus nanti pengen bekerja di sini gitu ya. Karena kalau kaya dari pekerjaan, gaji Anda berapa? Anggaplah gaji pegawai paling tinggi, anggaplah awal-awal 5 juta. 5 juta bisa nggak bikin kaya? Nggak bisa kan? Untuk kehidupan aja pas. Tapi selama ini pola pikirnya banyak orang, tadi kalau mau kaya harus bekerja, dan kerjanya harus kerja keras. Pertama, kembali dulu sadari bahwa kita ini adalah seorang kreator, kita ini adalah seorang pencipta. Maka masukkan dalam hatimu, dalam pikiranmu, Tuhan, aku baru sadar Tuhan, ternyata aku pun juga
pencipta. Saat ini aku mau mencipta kelimpahan untuk diriku sendiri, untuk keluargaku, untuk orang tuaku, untuk lingkunganku. Nah, itu namanya pencipta. Ya. Jadi mencipta kesejahteraan untuk banyak orang. Ini ingat-ingat ini ya. Seorang kreator dan inovator itu justru didapatkan ketika dia punya banyak waktu untuk tenang. Jadi seorang yang kreatif dan inovatif itu didapatkan dari mana? Justru di saat dia punya banyak waktu untuk merenung. Justru di saat dia punya banyak waktu untuk berdiam. Ya, kalau bahasa umum ya, meditasi namanya, ya, meditasi. Ketika adik sudah bisa menenangkan diri, ya, nanti akan terhubung dengan namanya daya kreatif ilahi, ya. Akan terhubung dengan daya kreatif ilahi. Dapat petunjuk, ya, bahasa umumnya apa? Dapat petunjuk gitu. Maka ketika menghadapi apapun kondisinya, selalu sampaikan kepada Tuhan, Tuhan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Tuhan bagaimana caranya aku menjadi mahasiswa yang berhasil. Tuhan bagaimana caranya aku menjadi pribadi yang berbeda. Nah, selama ini banyak orang pertanyaannya selalu mengapa, ya. Mengapa kok begini, mengapa kok begitu kan gitu kan. Kalau mengapa, nanti justru tidak akan membuat Anda menjadi pribadi yang bertumbuh. Karena kalau mengapa itu cenderung apa? Cenderung mengeluh di situ. Ya, cenderung mengeluh. Maka mulai hari ini untuk menjadi kreatif dan inovatif, selalu ajukan pertanyaan dengan kata bagaimana, bukan mengapa. Untuk menjadi seorang kreator dan inovator, itu justru kita dapatkan di saat kita tenang. Maka apa yang saya lakukan dari semuanya, jadi di pagi hari minimal saya punya waktu 2 jam untuk apa? Untuk tenang, untuk menenangkan diri. Ya, itu minimal 2 jam itu. Nah, justru ketika saya tenang tadi, banyak ide-ide yang muncul, ya. Banyak pemikiran-pemikiran baru yang muncul. Tapi selama ini dunia sudah dipenuhi dengan prinsip harus kerja keras, ya, harus usaha yang lebih keras lagi kan gitu. Akhirnya apa? Banyak orang tidak bisa tenang. Akhirnya idenya tidak muncul, kreatifnya tidak muncul. Ada setuju kalau Tuhan itu sangat kreatif, ya. Tuhan sangat kreatif, ya, menciptakan miliaran manusia tidak ada yang sama. Sidik jari itu, ya, tidak ada yang sama. Seluruh dunia, manusia di seluruh dunia tidak pernah ada yang sama. Artinya apa? Artinya Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif. Nah, kreativitas ini kita dapatkan dari apa? Dari Tuhan gitu. Jadi kreativitas itu kita dapatkan dari Tuhan. Oke, saya kasih contoh lagi ya. Ini kalau nanti kita kreatif, itu kelimpahan sangat mudah terjadi. Ya, kelimpahan sangat mudah terjadi. Dan itu di luar logika. Itu di luar logika, ya. Karena kalau kita berhubungan dengan Tuhan, itu logika ditanggalkan. Jangan pakai logika.